Abis makan tuh malah jadi makan aduh gitu. Pertama kali itu kepikiran untuk bergaya hidup sehat karena bapak gue itu diabetes. Kayaknya aku harus mengantisipasi ini loh, risiko ini. Aklis, chief editor Foreigner.com yang udah ngejalanin hidup sehat lebih dari 10 tahun. Halo, nama gue Aklis, umur gue 19 kali 2, tambah 1. Tapi, kalau misalnya kita ngomongin body age, nggak sampai setengah dari umurnya. 18 tahun. Keseharian Mas Aklis selalu dimulai dengan yoga di pagi hari. Untuk setiap harinya ya, nggak kelewat satu hari pun. Luruskan, pandangan ke depan di sini dulu ya. Sebelumnya dulu aku nggak pernah suka olahraga ya, jadi ya slow aja. Tapi setelah gue pindah ke Jakarta dan di situ ada komunitas yoga, kedorong untuk, gue juga harus mulai sehat nih gitu, karena gaya hidup dan pola kerja gue itu juga lumayan padat dan bikin gue makin sakit-sakitan ya. Asupan nutrisi dijaga, nggak makan gula, mecin, minyak, apalagi makan McD panas 2. Di konten kali ini, kita nantang Mas Aklis untuk meninggalkan gaya hidupnya selama 7 hari. Kira-kira dia bisa nggak ya? Nah itu, nggak boleh olahraga itu yang kayaknya lebih susah ya. Kalau makan dulu lebih gampang, tapi kalau nggak olahraga itu kayaknya nggak mungkin direbani. Kalau alasan gue ikut challenge ini sebenarnya ingin mengetahui efek dari pola hidup nggak sehat terhadap kesehatan gue selama ini. Nah kalau pola makan itu sebenarnya aku merasakan perlu untuk mengubah pola makan aku menjadi lebih sehat karena aku setelah yoga tadi, kemudian aku merasa bahwa setelah aku makan tuh aku lebih mindful, maksudnya mengunyah sesuatu tuh aku jadi lebih sadar tentang apa yang aku makan. Ada sebuah penelitian tuh yang menyebutkan bahwa kalau orang yang udah yoga itu biasanya dia lebih aware sama cara makan dia dan apa yang dia makan gitu, dan itu emang bener. Jadi, kalau menurut gue definisi makanan yang sehat menurut gue itu adalah makanan yang maksudnya whole foods, itu sesedikit mungkin diproses gitu. Semakin banyak diproses itu berarti semakin gak sehat gitu. Mas, lu harus makan Pizza Hut, McD, KFC, coba dipesan lah Mas. Ini mah masih aman Mas, ini apa? Ini nasi ayam. Nasi ayam. Berminyak ini. Kurang junk food Mas, McD pesenin kali sekarang McD. Ini buat gua pesenin McD. Malamnya itu yang seharusnya gue udah kayak jam 9, jam 10 itu udah plong, itu kayak masih ada sesuatu gitu. Ini kayak, ini kenapa gak turun-turun ya, dan besoknya itu masih gitu. Jadi itu yang membuat aku kayak, wah ini gak bisa nih, aku harus gerak. Jadi besoknya gue udah gak tahan kan. Terus gue akhirnya cheating olahraga yang pas Selasanya hari kedua. Gue udah merasa lebih buncit. Cuman makan 2 kali. Ya, makan kotor 2 kali di satu hari yang sama, dan gue udah merasa kayak perut gue udah Bisa. Segitu buncit ya. Lu masuk. Kasih tahu buncit sesungguhnya. Sumpah, segitu karena gue merasa kayak pas duduk itu langsung tadi kayak gitu. Oh god, gak bisa itu. Enak nggak Mas? Lumayan. Masa lumayan. Mas pakai saus ya Mas? Aduh. Mana sausnya? Main kalorinya. Iyalah, makan polosan pakai saus sama Mas. Ini Mas, nih saya cobain. Susah. Oke, hari ketiga dan gue pagi-pagi udah cheating lagi. Gue udah jogging, gue udah yoga, latihan perut lagi karena gue merasa badan gue udah makin ringan kayak sebelumnya, dan badan gue minta digerakin lagi gitu. Di situ gue kayaknya besoknya itu kenapa gue merasa buncit karena itu tadi gula, karbo yang tadi sama minyak. Oke, hari ini gue nge-gym lagi setelah kemarin gue skip 1 kali latihan. Mas Aklis makan apa Mas? Lele goreng dan kol goreng, oh my god. Ini pertama kali makan lele kah? Enggak, bukan yang pertama lele, tapi ini kol goreng. Kalau goreng baru pertama kali makan. Biasanya langsung makan aja ya, nggak digoreng? Nggak pernah.
Yaudah, selamat makan mas. Gue ngantuk ngerasa. Karena kayak lu nyaman ya kan, kenyang, and then suasana kantor juga agak redup dan dingin gitu. Abis makan tuh malah jadi makan jadi kayak pengen aduh gitu. Oke, ini udah hari ke-6 tantangan makan kotor dan berhenti olahraga, dan gue udah cheating berkali-kali. Gue udah olahraga pagi ini juga. Tadi gue jogging setengah jam lebih ya. Dan sekarang gue mau yoga bentar, terus abis itu nge-gym. Kalau aku disuruh berhenti, aku nggak tahan. Sorry banget. Kalau gue itu lebih sanggup makan kotor daripada nggak olahraga. Tapi kalau emang lo nggak bisa ngerem makan kotor lo ya, at least lo rajin olahraga. Karena kalau nggak seimbang cuy. Keluar dan masuknya itu kalorinya pasti ada yang numpuk. Jadi gue juga paham bahwa anak muda juga ingin menikmati hidup gitu, pengen makan apapun, mencoba apapun, it's normal gitu. Tapi ada satu titik dimana lo harus memperhatikan kesehatan badan lo juga supaya nantinya jangan sampai umur 30-40 udah misalnya cuci darah atau apa gitu, atau operasi usus karena kebanyakan makan mie instan gitu kan. Dan itu menurutku emang ada kontribusinya dari tadi ketersediaan pangan yang memang lebih banyak dan lebih murah gitu. Nah di sini juga ada bahaya yang mengintai tadi kan, makanya sembarangan gitu kan, dan nggak sadar bahwa itu tuh makanan yang kalian makan tadi bisa mempengaruhi kesehatan kalian, nggak cuma hari ini tapi juga nanti pada saat kalian udah semakin dewasa dan tua gitu. Tapi amazingly setelah kemarin makan gitu, gue belum serak ya, atau sakit tenggorokan atau semacamnya, tapi emang udah kerasa agak berat sih di tenggorokannya. Kayak nggak selega biasanya gitu. Makanya gue kayak minum air banyak-banyak supaya itu minyaknya agak keluar ya. I mean sebagai anak muda oke lah, you enjoy your life tapi don't forget your health gitu aja sih. Enggak, itu ekstrim banget sih Mas Aklis. Bukan sehat, udah ekstrim kataku. Karena kalau menurut gua lu bisa hidup sehat tanpa lu takut makan apapun gitu loh. Lu nggak ragu makan santan, lu nggak ragu makan apapun. Menurut gua sehat kayak gitu, tapi ketika lu ragu makan ini makan itu ya menurut gua pribadi nih mah udah terlalu berlebihan gitu. Yang tidak sakit, tidak menyusahkan orang lain, dan bisa tahu batasan aja sih. Kalau kita ngomongin dari makanannya aja ya mungkin karena dia tadinya nggak pernah mengonsumsi makanan-makanan ini, ya bisa dikatakan itu udah cukup nggak sehat sesuai standarnya dia gitu. Kalau menurut gue mungkin ya itu sehat-sehat aja gitu ya. Jadi kalau menurut gue sih itu bukan pola hidup yang tidak sehat sih kalau kata gue, lebih ke pola hidup orang biasa. Mungkin Mas Aklis harus coba sebelah kali ya. Iya, kenapa? Yang isinya cuma kerupuk doang. Jadi sebenarnya gue menganut teori bahwa kita itu masih bisa makan apapun ya, asal kita jumlahnya nggak berlebihan, artinya moderat aja gitulah. Aku merasa sayang banget misalnya kalau aku makan jorok kemudian latihanku jadi nggak enak gitu. Maksudnya misalnya di hari yang eksperimen itu aku merasa perutku jadi agak kembung dan susah pada saat melakukan satu gerakan tertentu gitu. Nah di situ aku merasa sayang banget kenapa aku nggak bisa gini ya. Maksudnya sebelumnya aku bisa tapi kenapa aku nggak bisa? Oh ternyata karena kemarin itu makan yang ini gitu. Jadi kayak ada semacam kesadaran diri sendiri lah terhadap kesehatan dan bentuk badan kayak gitu sih. Ya karena ini Mas Aklis ya, jadi menurut gua ya sudah cukup lah. Sudah sangat cukup. Oke. Thank you ya Pak. Ya terima kasih. Wah sangat senang sekali. Seneng kenapa lu? Ditanya seperti ini aku sangat senang sekali. Ya. Bye bye sih video.